Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Jadi seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas koin dari Di Saputra, minta dibahas AR, saingannya Filecoin. Kita akan lihat ya, AR atau R-Wave. Hari ini diperdagangkan di kisaran Rp84.000. Ini ya benar, ini adalah sebuah proyek berbasiskan dengan penyimpanan sifatnya decentralized ya, yang menawarkan produk penyimpanan data tanpa batas. Jadi dia adalah semacam hardware gitu, hardware yang sifatnya cloud teman-teman, yang sifatnya itu di internet ya. Jadi mirip seperti penyimpanan cloud mining. Em, Cloud mining, cloud storage, sorry. Tapi sifatnya itu adalah menggunakan teknologi blockchain. Jadi tidak sama, tapi buat orang sekilas mungkin terlihat sama, tapi penyimpanannya cenderung berbeda sih sistemnya teman-teman. Jadi ini lebih mirip seperti torrent ya. Kalau teman-teman tahu itu penyimpanan decentralized juga. Nah, project ini tuh memang mirip seperti Filecoin. Kalau kita lihat dari supply-nya, maksimum supply itu ada di kisaran 66 juta AR, sementara yang terilis di market itu sekitar 33,3 juta. Jadi udah 50% yang terilis di market. Untuk likuidasinya cukup bagus, ada di Binance, KuCoin, Bittrex, Get.io, dan exchange-exchange besar lainnya. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah lah untuk token ini. Nah, kita akan langsung mampir dulu ke websitenya www.rwave.org. Di sini ya, ini adalah project daripada koin ini, teman-teman memberikan kita informasi bahwa ini memang storage sifatnya decentralized yang sifatnya netral. Artinya dia tidak dikuasai oleh satu institusi manapun. Ya, which is great, teman-teman. Ya yang paling penting sih itu di develop ya sama komunitasnya, sama pengembangnya. Kalau kita perhatikan dari Twitter, mereka juga cukup aktif melakukan beberapa kerjasama seperti ya melakukan gathering ataupun kerjasama dengan proyek-proyek yang lain. Itu ini dia ada CEO-nya join kreator dengan Darwin Darwin Framework melakukan discuss untuk revolusioner app di Arwave Permaweb. Jadi ada beberapa kerjasama yang mereka sedang lakukan, teman-teman, tentunya untuk meningkatkan kualitas serta services yang mereka punya. Jadi itu sih Universal Data License. Ya itu sih biasanya proyek-proyek seperti ini itu paling penting kalau dia punya use case, artinya banyak orang yang menggunakan proyeknya. Kalau kita lihat dari Twitter, announcementnya nggak terlalu gimana-gimana ya, dari jumlah likes, dari jumlah komennya juga nggak terlalu banyak sih menurut saya. Ini adalah data dari viewblock.io yang menunjukkan seperti apa jumlah transaksi, kemudian juga uploading data yang mereka lakukan. Kalau kita perhatikan, transaksi daripada AR itu mengalami penurunan dalam beberapa waktu, tapi ya volatile lah teman-teman, karena memang ya lagi hype, lagi nggak hype, lagi ya semacam itulah. Jadi kalau kita perhatikan sih dari data transaksinya itu cenderung mengalami volatilitas, tapi pada jangka panjang itu terus mengalami peningkatan untuk si AR ini. Kemudian kalau kita lihat dari data upload, ini mungkin berhubungan sama project yang mereka kerjakan ya, berapa banyak data yang dipakai ataupun berapa banyak orang yang melakukan penyimpanan. Ternyata dari data ini menunjukkan terjadi volatilitas. Sometimes dia tinggi banget, sometimes dia turun. Tapi overall kalau kita lihat dari view-nya ini sepertinya mengalami penurunan sejak 2021 sampai saat ini. Terjadi penurunan jumlah data yang diupload, teman-teman. Itu buat AR. Kalau kita cek lagi dari data di bawahnya, ini ada data transaksi perdagangannya itu cenderung rame ya, tapi nggak cepat-cepat banget sih. Itu teman-teman kalau kita perhatikan, kita akan lihat dia mungkin dari price actionnya sekarang. Dari AR sendiri price actionnya cenderung mengalami penurunan. Jika kita lihat dari chart Binance, dia bergerak di dalam sebuah descending channel ya. Penurunannya itu sudah sampai di level strong support sih teman-teman. Support terakhirnya bisa dibilang di kisaran 4,81 dolar.
dan level saat ini masih cenderung ya di ambang apa ya, di ambang posisi yang rawan sih sebenarnya. Kenapa? Karena posisi pergerakan yang baru saja terjadi pada AR itu dia udah 2 kali nggak berhasil menembus level resistance di kisaran 6,2 dolar, dan ini ada possibility untuk kembali mengetes level 4,65 sebagai level supportnya. Selain itu dari segi volume perdagangan nggak terlalu besar. Saya rasa ada dua pemicu. Yang pertama itu dari market ya, BTC dominance ini kayaknya ada tanda-tanda reversal. Artinya market lebih fokus lagi sama Bitcoin, teman-teman, sehingga volume Bitcoin cenderung akan meningkat, sementara altcoin tentunya mengalami arus keluar. Itu peluangnya. Dan yang kedua adalah tidak terlalu diminati oleh pergerakan dari whales. Dari smart money sendiri, indikatornya menunjukkan sejak Maret 2023 koin ini tidak terlalu menarik ya dimainkan oleh whales. Jadi bisa dibilang secara pergerakan itu agak ke pressure karena lebih banyak retail yang bermain di sini. Jadi itu sih dari AR. Kalau kita perhatikan untuk level target yang bisa dicapai oleh AR, itu yang paling penting dia harus melampaui level 4 dolar tadi ya, sorry. Oh, 6 sekian dolar, 6,15 kisaran level tersebut itu merupakan resistance yang cukup penting untuk dilewati, dan masih belum selesai. Masih ada resistance di kisaran 8 dolar yang juga menjadi resistance penting sebagai konfirmasi kalau token ini nanti akan kembali bullish. Jadi selama dia belum melewati 8 dolar, saya rasa masih akan banyak tekanan daripada seller. Jadi harus hati-hati dulu buat teman-teman yang memang punya koinnya. Dari pergerakan market ya volatile, kemudian volumenya cenderung kecil. Dari MACD pun juga memberikan sinyal untuk masih dalam tekanan jual ya teman-teman. Histobarnya masih merah, belum terjadi golden cross. Jadi kesimpulannya sih koin ini masih akan berpotensi untuk kembali tertekan sepertinya. Semoga sih nggak sampai turun sampai ke 4, something ya, 4, sekian dolar. Moga-moga nggak level situ. Mungkin bisa bertahan di level 5 dolar, itu masih cukup oke lah teman-teman. Tapi kalau dia sudah breakdown dari level 4,5 ya hati-hati, kemungkinan dia bisa mencari level bottom yang baru. Jadi gitu aja sih buat AR, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang punya Telegram yang mau dapat update terbaru, silahkan untuk cek link yang ada di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.